Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita kesaksian yang masih datang dari negara Brazil, yang menceritakan tentang kehidupan seorang umat Tuhan bernama Andriel dengan judul Cahaya dan Sebuah Suara. Rumah itu tampaknya tidak menjanjikan. Andriel pergi dari rumah ke rumah untuk menjual buku-buku Kristen tepat saat pembatasan COVID dicabut di Brasil. Keberaniannya menguap saat dia melihat rumah yang megah itu, yakni sebuah rumah besar yang dikelilingi tembok tinggi. Dia tidak bisa melihat ke balik tembok, namun melalui gerbang besi tempah, dia dapat melihat pintu masuk rumah yang dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi yang megah. Andriel ingin pergi, namun hatinya terdorong untuk memencet bel pintu gerbang. Dia tidak bisa menolak atau mengabaikan perasaan yang kuat itu. "Baiklah Tuhan, saya akan pergi," katanya. "Saya akan memencet bel pintu 3 kali. Namun, jika tidak ada yang keluar, saya akan pergi saja. Saya sudah melakukan tugas saya." Kemudian dia memencet bel pintu. Tidak ada jawaban. Dia memencet bel pintu lagi. Tidak ada jawaban. Pada dering yang ketiga, pintu rumah besar itu terbuka sedikit dan tampaklah seorang wanita pendek berambut abu-abu. Andriel memberi isyarat agar wanita itu mendekat. Ia yakin bahwa wanita itu tidak akan mengundangnya masuk ke dalam rumah. Tidak ada yang ingin menerima tamu di rumah mereka karena takut tertular COVID. Wanita itu menatap Andriel lama melalui gerbang. Kemudian dia melambaikan tangan dan membuka gerbang. "Silakan masuk," katanya. Dia tidak bertanya apa-apa. Sangat sederhana. Andriel lalu memasuki rumah besar itu dan mengetahui bahwa nama wanita itu adalah Heidi. Dia adalah seorang pensiunan buruh dan suaminya adalah seorang pemilik tanah yang kaya yang memiliki banyak properti di sekitar kota. Andriel memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dia menjual buku-buku. Melihat ketertarikan Heidi, dia menceritakan kisah penebusan dari awal hingga akhir. "Setelah dosa memasuki dunia, Kristus menjadi manusia dan tinggal di antara kita," katanya. "Dia datang sebagai manusia di tengah segala kejahatan. Apa yang ia lakukan memberi kita hak untuk hidup yang kekal. Segera ia akan datang di awan-awan untuk menjemput kita dan membawa kita ke surga, di mana tidak akan ada lagi rasa sakit, penderitaan, dan kematian. Saya benar-benar ingin hidup bersama Kristus. Saya ingin Anda juga berada di sana. Saya ingin bertemu dengan Anda di surga." Heidi mulai menangis. Dia punya cerita sendiri untuk dibagikan. "Saat kamu membunyikan bel, saya tidak ingin membiarkanmu masuk," katanya. "Namun saat saya melihat keluar pintu, saya melihat cahaya bersinar di sekelilingmu, dan sebuah suara berkata, 'Biarkan dia masuk ke dalam rumah.' Saya tidak pernah membiarkan orang asing masuk ke dalam rumah. Saya tidak pernah membuka gerbang. Namun karena cahaya dan suara itu, saya membiarkanmu masuk." Heidi menceritakan kehidupan yang sulit tanpa harapan. Meskipun kaya, ia kekurangan cinta, kedamaian, dan sukacita. Ia mengatakan bahwa ia telah mencoba bunuh diri sebanyak 4 kali, tetapi putranya selalu menghentikannya. Maka, Andriel tidak ragu lagi bahwa Tuhanlah yang telah membuatnya membunyikan bel pintu. Dia berkata kepada Heidi, "Tuhanlah yang mengutus saya ke sini. Ia ingin saya memberitahukan kepada Anda tentang anugerah keselamatan sehingga Anda dapat memiliki harapan sekali lagi." Sejak saat itu, kedua wanita itu menjadi sahabat karib. Hari itu, Heidi menyadari untuk pertama kalinya bahwa Tuhan mengasihinya dan ingin agar ia hidup baginya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdoalah agar banyak orang di Brasil rindu mempersiapkan dirinya untuk kedatangan Yesus yang segera dengan bantuan persembahan Sabat ke-13 triwulan ini, yang juga dikenal sebagai persembahan proyek misi triwulanan. Sebagian dari persembahan akan membantu membuka gereja bagi para mahasiswa di Pernambucano Adventist Academy yang terletak di wilayah Brasil tempat Andriel tinggal. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati untuk proyek pengharapan yang penting ini.